begini tentang qashar. Qashar itu meringkas namanya. Tadi saya sampaikan ayat ini menimbulkan ikhtilaf antara ulama antara meringkas kamiyah jumlah rakaat, ada kalanya meringkas secara kaifiyah, cara-cara persyaratan dan rukun. Gak usah ado-ado nang sing niku. Bahwa sholat kalau dikatakan dengan fikih, pembelajaran fikih, sholat yang asalnya 4 rakaat duhur dan asar, apalagi isya, ini bisa dikosor, bisa diringkas menjadi 2 rakaat dengan syarat musolli dalam kondisi musafir. Musafir, orang itu dikatakan musafir ketika sudah keluar dari daerah tinggalnya, keluar dari batas tinggalnya. Tadi saya sampaikan lek Rambi Gundam ini kalau ke selatan atau mau ke Surabaya atau ke Banyuwangi, keluar dari batas desa itu, di rel itu, begitu keluar sana maka kamu namanya musafir. Boleh qashar, boleh jamak itu ketika bahasa ayat Al-Quran tadi. Ini bang. Oh, dorabtum ya, bepergian, musafir. Musafir itu berarti ketika sudah keluar. Misalnya begini, kamu duhur mau berangkat ke Surabaya, wis iki menganu dijamaai sholat ini kok jamak, tidak boleh. Boleh menjamak atau qashar ketika kondisi kamu sudah musafir dan sudah dinamakan musafir bila keluar dari desa. Ngomong mobil dewe ya gak apa-apa. Munggah teko kene jam 12 wis azan zuhur gak nang salat, munggah mobil nang Masjid Rambi salat di Masjid Rambi, jamak atau qashar boleh. Karena Masjid Rambi ngulon nang Pecoro, nang Masjid Pecoro boleh. Balik sik mas sholat ke Masjid Al-Hikmah tidak bisa, karena masih dalam desa, belum dinamakan musafir. Jawab ya. Tujuannya tadi dikatakan safarnya harus safar tawil, dan ini dasarnya adalah hadis. Kalau dalam ayat ini tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Artinya tujuan perjalanannya harus tawil, harus lebih dari 2 marhalah minimal itu. Katakanlah 90 kilo misalnya wis. Dalam perbedaan konversi kilometer. 90 kilo. Nang di nang Pasuruan misalnya. Kalau lebih dari 90 kilo nang Probolinggo masuk apa enggak? Yakin di Surabaya wis tutup. Nang Probolinggo sudah lebih 2 marhalah. Nang Pasuruan sudah lebih 3 marhalah. Nang Surabaya sudah lebih dari 4 marhalah sudah. Kira begitu. Oh belum, kalau 4 marhalah, 3 marhalah sudah. Tujuannya itu, persyaratannya. Yang kedua, yang ketiga dalam prakteknya nanti kalau jamak dulu, jamak. Jadi ketika orang musafir tawil itu ada boleh menjamak, boleh mengqashar. Jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu berarti mengumpulkan jamak, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Takdim itu mendahulukan, berarti mendahulukan pengumpulan itu dilakukan di waktu yang pertama. Duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur, maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Namanya jamak takdim. Berbeda ini karena syaratnya berbeda nanti. Ketika jamak takdim ini maka ayo ngabise
Sofi tangi Sofi. Siapa jenenge? Oh, tangi. Jamak takdim itu syaratnya ketika kamu sebelum sholat pertama berakhir, berarti belum sholat, belum salam sholat yang pertama duhur atau maghrib, durung salam, dalam hati ada niat jamak. Jadi harus ada niat untuk menjamak sebelum salam rakaat yang pertama. Syarat. Kamu boleh mulai takbiratul ihram sholli fardhu duhri jam'at takdimin ma'al asri oleh. Atau lali gak niat ngono, sedang wae tahiyat. Aduh, bombong anu tak jamak pisan. Ngono tok ki ati. Wis oleh jamak. Syarat itu sebelum salam harus ada niat jamak. Perkara wae salat kedua yakni asar atau isya tidak harus sudah niat jamak, tapi tetap harus niat salat. Assalamualaikum ngatek maneh usolli fardhul asr fardhul isya'i Allahu akbar cukup. Tidak harus ada niat jamak lagi. Niat jamaknya harus ada sebelum salam sholat yang pertama. Sehingga ketika kamu lalu pada niat, terus utawa kamu sholat berjamaah, tapi kamu mulai dari awal ambil imami dijak jamak, kamu ndak ada, belum datang, masih dalam diri jeding. Begitu sampai rombongan, tak rombongan, terus imamnya baru sholat. Padahal saat tadi sebelum qomat imam sudah ngurui nang jamaah ini anu nggih dijamak takdim. Wis ngurui. Kamu telat, kamu dari jeding enggak tahu itu. Tahu-tahu jamaah sudah mulai. Kamu sholat begitu saja. Begitu assalamualaikum imam kok ngadeg ambek kanca liyane. Terus jamak. Oh, aku tak jamak bisa enggak bisa sudah. Kenapa? Karena niat jamak itu harus dilakukan sebelum salam sholat yang pertama. Bila jamaknya jamak takdim. Kalau jamak takhir, maka niat untuk menjamak itu sudah harus ada sebelum sholat pertama, waktu sholat pertama habis. Apa doh? Jadi kalau jamak takdim harus ada niat jamak sebelum salam sholat yang pertama. Kalau jamak takhir harus ada kerentek niat jamak sebelum waktu sholat pertama habis. Berarti tidak disolat. Bebas lah, yang penting waktu sholat yang pertama belum habis. Kalau jamak takhir, berangkat dari sini jam 12 red mau ke Surabaya. Ya bu, itu jam 1 sholat ke endi. Wis jamak takhir ae. Kentek masing-masing sak rombongan niat jamak takhir. Artinya apa? Engko sholat duhuri dijamak karo asar di waktu asar. Mungu Surabaya. Begitu tutup Surabaya jam 4:30 ae sholat sik wis. Sholat. Wis gak usah niat jamak lagi. Cukup usolli fardhu duhri Allahu akbar, usolli fardhul asri Allahu akbar. Niat jamaknya harus tadi sebelum masuk waktu asar. Lah lek mau terus wae budal terus keturun durung niat jamak. Weru-weru wis setengah jam 4 iku gaya mudhun salat nang masjid. Salat. Tuh. Kalau jam 4 mau durung niat jamak ya apa? Ya duduk jamak iki. Jenenge kodok. Duri kodok. Apa ya karena mau
saat waktu duhur belum habis tidak ada niat jamak takhir. Bisa dipahami? Itu jamak kosor saya. Ya mesti awake dhewe mesti ngelakoni begitu loh. Karena mesti melakoni harus paham, sekalipun sampai saat ini belum pernah melakukan, tapi mesti suatu saat mesti melakukan, sering lungo. Qashar itu meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2. Hanya boleh dilakukan di waktu duhur, asar, dan isya. Maghrib tidak bisa, 1,5 tidak bisa. Lek sholat khauf bisa, 2 rakaat menjadi 1 rakaat bisa. Pada ikhtilaful a'immah itu. Ya, qashar namanya. Qashar itu syaratnya itu sholat yang dilakukan adalah sholat 4 rakaat. Qashar itu harus ada niat qashar saat takbiratul ihram. Jadi kalau qashar itu harus ada niat qashar saat takbiratul ihram. Kayak mau misalnya mau lungo sak rombongan sak mobil. Terus ternyata mu kocone wudu mari kabeh terus kumpul nang mushola atau nang masjid, kamu sik nang jeding. Begitu Allahu Akbar, kamu kayak teko. Ya karena lali gak niat qashar, terus takbir ngono ae. Ki qashar apa gak, biasa kan niat qashar. Ternyata mari tahiyat awal kok assalamualaikum. Imami salam, rombongane salam, tak qashar pisan wis gak bisa. Maka kamu harus sholat itmam 4 rakaat. Kenapa? Karena tadi saat takbiratul ihram tidak niat qashar. Boleh qashar bila sudah ada niat qashar saat takbiratul ihram. Paham ya? Yang kedua syaratnya tidak bermakmum kepada orang yang sholat itmam 4 rakaat. Ini syaratnya qashar. Hati-hati, kadang santri keliru dianggap niati jamak, syarati jamak ini masuk. Kamu kalau belajar di Fathul Qorib itu tidak bermakmum kepada orang yang sholat itmam, ini hanya berlaku pada qasharnya, bukan pada jamaknya, syarat jamak. Wis rombongan saat mobil mau, kamu telat lagi seperti tadi kejadiannya, orang sudah takbiratul ihram kamu baru datang. Karena musafir rumong semu lungo nang Surabaya nang Sunan Ampel, akhirnya kamu niat qashar. Ternyata mari tahiyat awal imam ngadeg. Loh, imamnya gak qashar. Wis aku mau niat qashar terus assalamualaikum dhewe ndak boleh. Sekalipun kamu sudah niat qashar, ketika ternyata kamu bermakmum kepada orang yang sholat itmam, kayak tadi, begitu tahiyat awal, mesti nelek qashar itu terus salam, imami kok ngadeg nambahi, terusno ke rakaat yang ketiga, maka kamu yang sudah niat qashar tidak boleh mengqashar, harus itmam. Dah paham? Mulak nih, lek kamu datang misalnya lungo tutup Probolinggo jamaah Isya misalnya, kamu maunya qashar ke masjid itu lagi pas ada jamaah. Kalau kamu qashar ya nggak usah jamaah, karena jamaah di masjid itu mesti sholat itmam. Kalau kamu jamaah maka tidak boleh qashar. Kalau kamu jamaah ikut rombongan ikut jamaah di masjid setempat yang sholat imam, maka kamu tidak boleh qashar. Kalau mau qashar ya nggak jamaah dewe.
Bisa dipahami? Jadi syarat tidak bermakmum kepada orang sholat imam itu hanya menjadi syarat untuk melakukan qashar. Perkara awamu gak qashar, kamu sholat jamak bermakmum kepada orang yang sholat biasa di masjid umum, tidak apa-apa. Kalau hanya kalau hanya sholat jamak tapi tidak sholat qashar. Termasuk boleh juga musafir bermakmum kepada sholat Jumat. Kamu Jumatan terus maunya jamak takdim, gak apa-apa. Tapi yang penting tidak dipisah. Apa artinya? Begitu imam assalamualaikum langsung ngadeg maneh usolli. Tapi waktu Jumatan itu harus ada niat jamak loh ya. Karena syaratnya jamak takdim itu harus ada saat sholat pertama belum salam. Bu sholat duhur, sholat isya, apa sholat Jumat bebas. Sehingga kamu kalau musafir mau jamak takdim kok tepatan dina Jumat ya Jumatono. Begitu assalamualaikum langsung ngadeg maneh sholli fardhul asri qasron Allahu akbar. Jama'i mau wai Jumatan, wai sholat Jumat itu harus ada niat jamak. Wai sholat takhir sholat asarnya tidak harus ada niat jamak. Kalau qashar lah saat takbiratul ihram harus ada niat qashar, tapi tidak harus ada niat jamak, karena niat jamak itu hanya waktu sholat yang pertama. Itu pun namanya jamak takdim. Untuk jamak takhir tadi syaratnya harus ada niat jamak sebelum waktu sholat pertama. Habis kindur besian anu ya niat takhir kabeh nggih wis karentek hati salat zuhurku engko tak jamak. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan manfaat. Pas ayatnya ya. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا خِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ayat yang ke-102 ini besok kita lanjutkan menjelaskan terkait dengan sholat syiddatil khauf kalau dalam bab fikih. Ayat ini dipraktekkan oleh Rasul 2 kali di tanah Usfan dan tanah Bani Sulaim. Mulanya lagi fikih Fathul Qorib dinamakan sholat dati Usfan ya. Sholat khauf zati usfan apa namanya. Ini prakteknya nanti, dasarnya ayat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.